Ya, baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pertama ya untuk mata kuliah eh, teknik pembakaran atau biasa dikenal dengan combustion atau apa, combustion engineering. Nah, ada beberapa eh, sumber atau buku yang nanti bisa dijadikan apa sebagai acuan untuk memahami mengenai proses pembakaran atau proses apa combustion tersebut. Karena di proses pembakaran ini eh, menggunakan bahan bakar, lalu ada proses oksidasi oksigen, karena proses pembakaran itu akan terjadi jika ada O2 atau oksigen yang digunakan untuk melakukan pembakaran tersebut. Tanpa adanya oksigen atau O2, proses pembakaran tidak bisa terjadi. Ya, contohnya misalkan menyalakan lilin, penyala lilin, kemudian lilin tersebut ditutup dengan gelas. Maka dalam hitungan beberapa detik, nyala tersebut akan padam. Nah, itulah proses pembakaran. Sederhananya seperti itu, memahami bagaimana proses pembakaran terjadi. Kemudian dari proses pembakaran ini menghasilkan heat atau menghasilkan panas. Nah, dengan adanya panas, lalu di bidang apa mechanical engineering di teknik itu kita bisa memanfaatkan berbagai macam panas yang dihasilkan tersebut. Ya, salah satunya untuk menggerakkan piston ya kalau di ICE internal combustion engine. Kemudian kalau misalnya untuk sistem pengering atau untuk mengeringkan sesuatu juga bisa digunakan dengan apa menggunakan panas yang dihasilkan tersebut. Selain panas, ada juga yang dihasilkan dari hasil proses pembakaran itu berupa emisi gas buangnya. Nah, emisi gas buangnya ini ya dia menghasilkan apa? CO, karbon apa monoksida, kemudian ada CO2, karbon dioksida, H2O, itu adalah hasil proses pembakaran. Ya, kita lihat bisa apa tinjau sebentar isi dari bukunya. Nah, untuk buku ini yang sudah bisa mengakses atau bisa masuk ke apa ke ke GCR ya Google Classroom, ada beberapa poin yang tadi kita lihat aja salah satu di bagian daftar isi ya. Untuk daftar isinya itu atau konten ya. Di konten ini ada menjelaskan mengenai introduction dulu, pendahuluan, apa itu combustion, kemudian bahan bakar apa yang digunakan, lalu ada hukum masih menggunakan eh, termodinamika, hukum termodinamika. Mata kuliah termodinamika sudah melalui ya, artinya sudah ada gambaran eh, seperti apa itu hukum pertama termodinamik. Kemudian di bagian selanjutnya itu menceritakan tentang eh, stoikiometri. Stoikiometri itu adalah keseimbangan antara reaksi kimia antara bahan bakar dengan oksigen. Udara biasa kan nitrogen dengan oksigen. Nah, itu ada reaksi keseimbangan yang biasa disebut dengan stoikiometri. Ya, secara lebih lebih banyak ya nanti bisa dilihat di bagian tersebut. Kemudian saya akan coba masuk ke mata kuliah pengantar ya atau
tampilan share screen-nya. Oke, ini adalah grup code-nya di teknik pembakaran yang sudah bergabung. Ada berapa ya? Kalau dilihat di situ ada 14 atau sudah bergabung semuanya ya. Nah, nanti bisa masuk ke situ. Kemudian ada beberapa sumber yang nanti bisa dijadikan bahan untuk misalkan untuk mencari materi, kemudian nanti ada yang melanjutkan skripsi atau tugas akhir. Ada beberapa bagian, di bagian ini bisa melakukan akses di Simago, simagogr.com. Yang sudah pernah masuk pasti ya sudah familiar ya. Lalu di OAJ, Directory Open Access Journal, Books Google juga bisa dijadikan cara untuk mengakses atau memberikan gambaran seperti apa combustion engineering. Google Scholar, scholargoogle.com, ini akses jurnal juga bisa dilakukan. Kemudian ada sintakemdikbud.go.id jurnal. Ini produk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jurnal ini jurnalnya itu publishernya atau penerbitnya dari Indonesia ya, umumnya dari berbagai macam universitas yang terindeks. Pengindeks itu ada indeks Sinta 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 ya kalau tidak salah itu. Nah, nanti bisa diakses di situ untuk jurnalnya bisa diakses. Kemudian untuk hasil akhir dari penilaian teknik pembakaran ini ada beberapa poin. Yang pertama itu absen kehadiran, karena tapi saya kasih keringanan ya untuk yang mengikuti PKL selama ada surat keterangan, jadi bisa memberikan keterangan untuk absen itu kehadirannya. Syarat kehadiran itu kan kalau supaya sistem bisa keluar atau nilai bisa keluar itu minimal 75% kehadirannya. Nah, poinnya ada 10%. Kemudian tugas ini nanti ada tugas mandiri, artinya tugas individu ya. Tugas individu tujuannya adalah untuk recall atau mengingat kembali materi perkuliahan. Lalu ada tugas tim atau tugas kelompok. Tugas tim atau tugas kelompok ini ya sama dengan mata kuliah yang lain. Kalau dengan saya ya, itu ada membaca artikel ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui update terbaru dari penelitian yang berhubungan dengan combustion, pembakaran. Karena kalau membaca dari buku yang tadi, buku teks tadi itu kan, buku teks yang saya kirimkan itu adalah e-book. E-book itu buku teks. Buku teks itu ya teorinya ya begitu-begitu aja. Maksudnya tidak mengalami banyak perubahan. Tapi kalau penelitian atau riset itu ya tiap tahun itu ada upgrading atau upgrade pengetahuan mengenai penelitian. Yang bisa di-upgrade itu ya banyak metode, mengenai metodenya, caranya, kemudian device, alat ukur yang dipergunakan, lalu seperti apa cara pengolahan datanya dan lain sebagainya. Itu adalah cara-cara yang bisa dilakukan. Kemudian ada UTS atau dan UAS, dan totalnya 100% ya. Ya, di kuliah pertama ini tujuan dari combustion atau teknik pembakaran ini
Tujuannya untuk mengawali mahasiswa untuk lebih mendalami proses bagaimana pembelajaran secara umum yang mengarah pada penguasaan teknik pembakaran dengan mendalami aspek pembakaran tersebut. Apa saja yang masuk ke dalam aspek pembakaran, ya hal-hal yang bisa menjadikan proses pembakaran itu terjadi. Proses pembakaran itu terjadi ya karena adanya proses oksidasi. Jadi ada proses oksigen. Oksigen ini membantu untuk bahan bakar itu bisa terbakar. Lalu ada titik nyala. Kapan bahan bakar itu bisa terbakar? Misalkan gas gas LPG ya, gas LPG dengan misalkan kayu bakar atau arang itu memiliki titik nyala yang berbeda. Untuk gas dengan temperatur yang lebih rendah bisa saja dia sudah mengeluarkan percikan api. Tetapi untuk misalkan untuk kayu bakar atau batu bara atau arang pada temperatur yang tinggi ya dia belum bisa mengeluarkan titik nyala. Itu yang perlu ketahui juga aspeknya kapan dia akan mengeluarkan nyala api tersebut. Dengan mengetahui aspek fundamental yang dasar tersebut sehingga bisa diketahui kompetensi dasar atau pemahaman dasar yang nanti ditujukan untuk melakukan penyelidikan, kemudian melakukan analisis dan studi terhadap berbagai jenis bahan bakar. Bahan bakar ini yang seringkali kita kenal ya, ada bahan bakar tipenya berbentuk gas, kemudian ada bahan bakar tipe bentuk cair ya, liquid, dan satu lagi bahan bakar padat. Itu bahan bakar gas ya, contohnya LPG atau gas metan, propan itu adalah bahan bakar gas. Kemudian cair ya yang sering kali dipakai bensin, premium, pertalite ya, kemudian pertamax itu adalah bahan bakar semua. Kemudian untuk padat batu bara, kayu, kertas, kemudian arang, kemudian unsur-unsur yang berbentuk padat lainnya. Itu adalah bahan bakar padat. Ya, lalu tujuan yang berikutnya adalah untuk mengantarkan sifat dan karakteristik nyala. Sifat dan karakteristik nyala api. Karena sifat dan karakteristik nyala api ini merupakan bagian yang penting juga. Nyala api yang berwarna merah, kemudian ada kuning, ada biru, itu mengeluarkan suhu yang berbeda-beda temperaturnya. Nah, itu yang perlu mengetahui juga karakteristiknya seperti apa nyala apinya. Yang paling panas itu nanti kita lihat di slide selanjutnya ya. Ada beberapa warna-warni yang memberikan karakteristiknya. Itu yang menjadikan poin penting juga poin penting pada saat ingin menghasilkan temperatur yang tinggi, perlu mengeluarkan nyala api yang berwarna apa? Apakah warna merah atau warna kuning, orange, atau warna biru? Itu yang bagian yang penting. Lalu di bagian selanjutnya, di bagian ini mengenai teknik pembakaran memberikan landasan pemahaman yang esensial untuk aerothermochemistry. Ada kata aero dan thermal ya, dan chemistry karena ada reaksi kimia.
antara proses pembakaran dengan oksigen, itu ada reaksi kimianya dan ada outputnya. Sehingga dalam perhitungan bisa melakukan perancangan praktis untuk nantinya aplikasi ke bidang teknik pembakaran. Ya, untuk teknik pembakaran ini ilmu awalnya itu dari termofluida, terapan, dikenal sebagai dengan teknik pembakaran yang fungsinya itu untuk mengeksplor, melakukan analisis, dan pembelajaran mengenai rangkaian peristiwa pembakaran, karakteristik bahan bakar, dan perilaku nyala api. Ini yang tadi sudah diceritakan, ada bahan bakarnya itu ada wujudnya itu bentuk gas, kemudian cair, ataupun bentuk solid atau bentuk padat. Ya, tujuan selanjutnya ini tujuan untuk mampu menerapkan hukum-hukum dasar aerotermochemistry, kemudian melakukan analisis untuk perilaku nyala, dan mengembangkan pengetahuan dalam bidang combustion engineering atau teknik pembakaran berkaitan dengan pemanfaatan praktis proses pembakaran serta dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Proses pembakaran mengeluarkan gas buang atau emisi. Nah, ini yang perlu diketahui dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Ya, ini sebagai pengantar awal ya. Bagaimana proses pembakaran itu sebelum zaman prasejarah ya, artinya untuk menghidupkan nyala api. Kalau sekarang kan lebih modern ya, nyala api kalau yang menggunakan smoke atau rokok kan menggunakan korek ya, langsung menyala. Dulu belum ada korek, pakai nyala api atau menggunakan pemantik. Nah, dulu orang menyalakan api ya menggunakan batu yang digosok-gosok atau digesekkan sehingga menghasilkan panas, dan panasnya itu didekatkan dengan bahan bakar sehingga bahan bakar bisa terbakar. Nah, itu adalah proses menghasilkan nyala api. Tetapi ada juga yang dimanfaatkan dari hasil proses nyala api itu untuk keperluan-keperluan tertentu seperti acara-acara ritual. Ya. Lalu di bagian selanjutnya ini sudah masuk ke pendekatan secara saintifiknya, atau ada pendekatan secara ilmiahnya, itu di hukum Boyle atau Boyle, kemudian Hooke, Bacon ini sudah masuk ke memahami struktur proses nyala api. Jadi bagaimana api tersebut menyala, dan strukturnya itu ya bisa diartikan warna-warna yang mulai dikeluarkan atau timbul pada saat api tersebut mulai nyala api mulai dikeluarkan. Nah, kemudian abad ke-18, berarti sekitar tahun 1800-an ya. 18 sekarang kan tahun 2023. Ini menceritakan mekanisme interaksi bagaimana melepaskan energi. Nah, inilah pentingnya yang tadi kita melakukan upgrading artikel, jurnal. Jadi bisa mengetahui orang melakukan mengamati atau meneliti tentang proses pembakaran itu sejak dari kapan gitu dilakukan. Di abad ke-18 ini mekanisme interaksi pelepasan energi dengan aliran energi melalui proses perpindahan panas masih belum banyak dipahami untuk fenomenanya. Kenapa seperti itu? Kenapa dia nyala yang berwarna merah
itu terjadi pada kayu bakar atau arang. Tetapi nyala yang berwarna biru terjadi pada bahan bakar menggunakan gas atau LPG. Itu orang belum banyak mengetahui kenapa bisa seperti itu. Pernah nggak melihat misalkan bakar api unggun tapi yang keluar api nyalanya berwarna biru? Warnanya warna biru semuanya. Kita membakar api unggun atau kayu bakar. Tetapi kalau misalkan membakarnya itu yang bahan bakar yang digunakan adalah gas, nyalanya berwarna biru. Karena kan sama bahan bakarnya yang menggunakan bahan bakarnya. Itu yang belum banyak tahu. Tapi di bagian abad sekarang itu orang sudah bisa melakukan karakteristiknya kenapa bisa seperti itu. Kemudian teori pembakaran belum banyak berkembang, teori mengenai reaksi pembakaran, oksidasi, kemudian bahan bakar padat ketika beroksidasi dengan oksigen atau bahan bakar air ketika beroksidasi dengan oksigen maupun bahan bakar gas juga belum banyak teori tersebut berkembang. Seperti teori stoikiometri untuk pembakaran. Nah, lalu di bagian yang berikutnya untuk bahan bakar sebagai bahan yang dimaksud dengan kriteria dari bahan bakar dikatakan sebagai bahan bakar atau bahan bakar itu bisa disebut sebagai bahan bakar jika bahan ini apabila dibakar dapat meneruskan proses pembakaran tersebut dengan sendirinya disertai dengan mengeluarkan panas. Karena tidak semua bahan itu bisa terbakar, bisa jadikan bahan bakar. Kira-kira bahan apa yang tidak bisa terbakar atau sulit untuk terbakar? Apa? Tidak terbakar atau sulit ya, sulit untuk terbakar. Ya, contohnya banyak ya, misalkan di sekeliling kita ya. Misalkan kaca. Kaca itu kan dia bisa juga meleleh atau bisa terbakar, tapi sulit untuk membakarnya. Kalau dibandingkan dengan kayu atau misalnya pintu itu akan lebih mudah terbakar. Nah, itu adalah bahan yang masuk dalam kategori bahan bakar. Jadi bahan yang mudah terbakar ya misalkan kayu, materialnya dari kayu atau baju, kaos itu mudah terbakar, mudah dilakukan bakar. Itu adalah bahan bakar. Kemudian bahan bakar ini dengan tujuan untuk memperoleh panas. Jadi dari proses pembakaran tujuannya adalah untuk menghasilkan panas, kalor. Panas inilah yang dipergunakan atau dikonversikan. Jadi kalau konsentrasinya peminatannya adalah KE, konversi energi ya, berarti ada proses awalnya itu bagaimana mengkonversikan dari bahan bakar menghasilkan panas dan panasnya nanti dikonversikan lagi misalkan untuk menghasilkan energi gerak. Jadi ada beberapa perubahan. Jadi yang awalnya dari bahan bakar berubah menjadi panas, dari panas menghasilkan energi yang lain, ya salah satunya energi gerak. Atau dari panas tersebut langsung dimanfaatkan untuk menghasilkan kalor tersebut, menghasilkan panas. Untuk bahan bakar ini digunakan secara direct atau indirect, secara langsung maupun tidak langsung. Ya, misalkan untuk bahan bakar yang contohnya digunakan secara langsung. Kalau yang dulu ada yang alat untuk memanas atau menggosok ya, atau menggosok pakaian atau memanas pakaian itu
setrika yang masih menggunakan arang. Nah, itu yang langsung. Jadi panas dari hasil pembakaran menggunakan bahan bakarnya arang, kayu bakar atau arang ya, menghasilkan panas dan panasnya digunakan secara langsung. Itu menggunakan bahan bakar arang. Itu yang direct atau secara langsung. Kemudian yang tak langsung. Nah, tak langsung ini banyak ya aplikasi penerapannya. Misalkan proses pembakaran untuk steam turbin, turbin uap. Tapi di panasnya itu dikonversikan ke turbin, turbin uap. Turbin tersebut melakukan putaran terhubung dengan generator dan di bagian akhirnya menghasilkan, ya tujuannya adalah menghasilkan listrik. Jadi berapa kali proses pengkonversian atau pengubahan energi. Nah, ini adalah contoh yang simpelnya atau mudahnya untuk mengartikan sebagai proses pembakaran tersebut. Kalor panas dari proses pembakaran secara langsung untuk memasak itu langsung dipanas, langsung panasnya langsung dipakai. Kemudian instalasi pemanas ruangan menggunakan pemanas ruangan, tapi kalau di Indonesia kan jarang ya, karena iklim panas sama musim panas dengan musim kemarau dengan musim hujan. Tapi kalau di negara yang empat iklim, ada iklim salju, dingin, ya ada pemanas ruangan. Nah, pemanas ruangan itu ya mereka menggunakan bahan bakar bisa dari kayu atau dari arang yang panasnya itu ditujukan untuk memanaskan ruangan di dalam rumah tempat tinggal. Itu adalah penggunaan pembakaran. Bagian selanjutnya aplikasi dari teknik pembakaran ini, yang pertama itu ini hanya sampel ya atau contoh saja, karena yang relevan dengan ada hubungannya dengan mechanical engineering. Aplikasi pembakaran itu misalkan untuk gaya dorong roket atau propulsi ini dari hasil pembakaran, itu juga bisa menggunakan proses pembakaran. Furnace itu tungku peleburan, tungku atau pengecoran ya, untuk melakukan pengecoran untuk material logam. Furnace, boiler ini katel uap, nanti ada hubungan dengan steam turbin. Boiler, jadi panas yang dihasilkan dari air yang mendidih, kemudian menghasilkan uap. Uap ini memiliki tekanan tinggi atau high pressure. Tekanan yang tinggi itu dihubungkan dengan atau terkoneksi dengan turbin uap, dan turbin melakukan putaran. Putarannya menghasilkan outputnya adalah listrik. Turbin gas, mesin jet, itu ada aplikasi dari proses pembakaran juga di dalam sistemnya. Piston kendaraan yang dipakai sehari-hari, roda 4, roda 2 itu merupakan proses dari hasil pembakaran. Memanaskan makanan atau masak makanan itu adalah proses combustion. Selanjutnya sebagai pemanas ruangan untuk bagian proses combustionnya konvensional. Yang tadi ada setrika konvensional menggunakan arang, itu adalah aplikasi dari pembakaran, dan DLL dan lain-lain. Jadi banyak ya aplikasinya. Jadi intinya, poinnya adalah segala sesuatu yang bisa dibakar dan outputnya menghasilkan
panas, dan panas itu dimanfaatkan untuk keperluan yang lain atau keperluan tertentu, yaitu adalah aplikasi dari pembakaran. Ya. Kemudian contoh penggunaan kalor secara tak langsung, ini kalau yang tadi secara langsung ya. Kemudian yang secara tak langsung ini merubah menjadi energi mekanik, energi gerak. Nah, energi gerak ini yang banyak dipergunakan atau dikonversikan lagi, ya outputnya bisa menghasilkan listrik, kemudian juga atau energi mekanik ini ya langsung digunakan untuk menghasilkan gerak. Contohnya adalah pada motor bakar itu merupakan aplikasinya. Kalor diubah menjadi energi listrik, misalnya pada pembangkit listrik tenaga diesel, gas, dan uap. Ini juga merupakan pemanfaatan dari teknik pembakaran, combustion, untuk menghasilkan energi listrik yang dipergunakan, konversikan menjadi atau menggunakan tenaga diesel, tenaga gas, dan tenaga uap. Selanjutnya, beberapa macam bahan bakar yang sering digunakan. Yang pertama itu bahan bakar fosil, tapi ini yang menjadikan sering menjadikan riset pengembangan selanjutnya. Karena untuk bahan bakar fosil ini dari hasil pembakaran menggunakan bahan bakar fosil menghasilkan outputnya itu adalah CO ya. CO ini yang paling berbahaya, karbon monoksida. Nah, menghasilkan gas CO. Bahayanya ya pengaruh terhadap lingkungan, ke lingkungan di sekitar yang mengeluarkan gas CO tersebut. Kenapa gas ini lebih berbahaya jika dibandingkan dengan CO2, karbon monoksida? Karena kalau yang CO2 ini secara reaksi kimia ini mudah diurai ke lingkungan, ini diserap oleh tumbuhan atau melalui fotosintesis akan bisa terurai. Tetapi kalau untuk yang gas CO ini, karbon monoksida ini yang lebih berbahaya jika dibandingkan dengan gas CO2 yang dikeluarkan. Untuk bahan bakarnya ada yang fosil, coal atau batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Ini tiga bagian ya, bagian yang masih banyak dipergunakan: batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Tetapi nanti ini akan bisa berubah ya. Fosil itu digantikan dengan biofuel, kemudian biogas, ya yang berasal dari energi terbarukan. Bahkan untuk menghasilkan gas tersebut ada yang memakai dari sampah yang dilakukan fermentasi sehingga menghasilkan gas, dan gasnya bisa menyala dan bisa terbakar. Itu adalah proses alternatif, cara untuk menggantikan bahan bakar dari fosil. Bahan bakar nuklir uranium
Ini juga merupakan bahan bakar dari uranium dan plutonium. Pada bahan bakar nuklir ini kalor diperoleh dari hasil proses reaksi rantai atau penguraian atau melalui proses radioaktif. Nah, di bagian akhir untuk bahan bakar padat sebagai alternatif pengganti fosil ini bisa diganti dengan bahan bakar lain seperti sisa-sisa tumbuhan, kayu, ranting, daun kering, itu adalah bahan bakar yang bisa dimanfaatkan. Kemudian minyak nabati. Minyak nabati ini dari buah jarak ya, atau buah biji karet, itu juga minyak. Kemudian minyak dari kelapa sawit juga bisa dijadikan bahan bakar. Minyak hewan dari hewan, hewan juga ketika dipanaskan itu mengeluarkan minyak. Nah, itu minyak juga bisa digunakan dari sumbernya dari hewani. Ini adalah merupakan bahan bakar alternatif. Nah, kalau yang untuk fosil tadi dia mengeluarkan gas ini ya, CO. Tapi kalau untuk yang minyak hewani ini unsur CO-nya memang keluar, unsur karbon monoksidanya, tapi jumlah persentasenya lebih kecil, lebih sedikit. Inilah yang menjadikan bahan alternatif untuk menggantikan fosil. Tapi problemnya itu adalah masih banyak teknologi yang menggunakan ini, bahan bakar fosil. Ya, contoh mudahnya kan kendaraan ya, kendaraan roda 2. Ada nggak yang punya motor tapi bahan bakarnya udah pakai minyak goreng? Belum ada kan? Nah, itu yang masih menjadikan challenge, artinya tantangan untuk melakukan riset atau mengembangkan penelitian. Ya mungkin kalau misalnya ada yang tertarik nanti bisa mengeksplor atau mengotak-atik sepeda motornya yang awalnya pakai bensin jadi pakai minyak goreng bimoli atau minyak goreng kelapa sawit. Nah, itu bisa juga nanti diimprove. Karena menghasilkan nilai gas buangnya lebih kecil untuk nilai CO-nya jika dibandingkan dengan fosil antara bahan bakar alternatif ya, bahan bakar yang dari tumbuh-tumbuhan atau minyak nabati dan hewani. Selanjutnya untuk proses pembakaran ini ada namanya oksidasi yang diambil dari O ya, unsur kimia O. Ada yang ingat O itu apa? Oksigen ya. Nah, jadi proses oksidasi itu karena ada unsur oksigen yang sangat cepat antara bahan bakar. Jadi bahan bakar itu bisa saja bahan bakar padat, cair maupun gas. Proses oksidasi yang sangat cepat antara bahan bakar dan oksidator dengan menimbulkan outputnya itu berupa heat, panas, ataupun nyala dari bahan bakar tersebut mengeluarkan nyala. Jadi dia bisa terbakar dengan sendirinya bahan bakar tersebut. Itu adalah proses reaksi yang sangat cepat. Kemudian ada pembakaran spontan. Pembakaran spontan ini istilahnya bahan mengalami oksidasi
perlahan-lahan sehingga kalor yang dihasilkan tidak dilepaskan, akan tetapi dipakai untuk menaikkan suhu secara pelan-pelan sampai mencapai suhu nyala. Nah, yang dimaksud dengan pembakaran spontan, ada yang pernah mencoba kalau dulu ya eksperimen di yang sederhananya membakar kertas dengan kaca pembesar. Kan ada yang kaca pembesar loop ya nyebutnya, yang biasa digunakan kalau melihat tulisan kecil atau bagian-bagian kecil kan harus pakai kaca pembesar. Itu kaca pembesar itu bisa menyalakan suhu nyalanya. Contoh mudahnya ya coba aja nanti kalau cahaya matahari terik ya, nanti ada kertas terus difokuskan ke kertas itu pakai kaca pembesar, nanti dia akan menyala. Nah, ini yang dimaksud dengan pembakaran spontan. Jadi definisinya di mana bahan mengalami oksidasi, berarti di sekelilingnya pada saat membakar kertas tersebut harus ada oksigen. Oksigen yang di lingkungan ya. Di sekeliling itu harus ada oksigen. Karena kalau tanpa adanya oksigen, kertasnya ya nggak akan bisa terbakar. Oksidasi perlahan-lahan sehingga panas dari cahaya matahari masuk ke kaca pembesar, dilepaskan, yang dihasilkan itu tidak dilepaskan secara langsung tapi dipakai untuk menaikkan suhu. Jadi kertas itu perlahan-lahan akan temperaturnya meningkat. Terus yang awalnya temperatur lingkungan sekitar 30 derajat Celcius, karena terus disinari dengan kaca pembesar tersebut di salah satu titik ya, hingga suhunya meningkat secara perlahan-lahan mencapai titik nyala, jadi kertasnya terbakar. Ini pembakaran spontan. Itu adalah proses pembakaran yang dilakukan secara spontan. Lalu pembakaran didefinisikan proses reaksi oksidasi sangat cepat antara bahan bakar, fuel, dan oksidator dengan menimbulkan outputnya nyala dan panas yang dikeluarkan. Nah, ilustrasinya adalah seperti ini ya. Pembakaran, ada bahan bakar, api menyala, titik nyala ya. Jadi ini yang perlu diketahui terlebih dahulu pada saat menggunakan bahan bakar tersebut. Ketika menggunakan bahan kayu bakar, yang satu lagi misalkan dengan batu bara atau menggunakan material yang lain, titik nyala yang ditimbulkan atau panas yang diperlukan untuk bisa membakar dari bahan bakar tersebut berbeda. Jadi pada saat bahan bakarnya kayu kering dengan kayu sedikit lembab, itu akan menghasilkan atau memerlukan titik penyalaan yang berbeda. Kapan bahan bakar tersebut bisa mulai terbakar? Pembakaran suatu bagian dari urutan proses reaksi kimia. Kenapa menjadi proses reaksi kimia? Karena segala sesuatu yang ada di lingkungan itu ada unsur kimianya, bagian reaksi kimia. Ya mudahnya di lingkungan sekitar ada unsur O, ada unsur oksigen, berarti ada unsur kimianya. Kemudian bahan bakar,
bahan bakar padat atau bahan bakar cair itu ada unsur kimianya. Sehingga bisa diartikan pembakaran ini runutan atau urutan dari reaksi kimia antara suatu bahan bakar dengan oksidan menggunakan oksigen. Di bagian akhir ini adalah output. Outputnya itu mengeluarkan panas, produksi. Jadi proses pembakaran itu produksinya adalah mengeluarkan panas dan mengeluarkan cahaya atau dalam bentuk pendar ya, menyala berpendar. Ini hal yang yang utama pada saat melakukan proses pembakaran. Outputnya ini adalah output yang mutlak ya, artinya pasti dikeluarkan. Belum pernah ada yang misalkan pernah ngalamin menyalakan api tapi nggak mengeluarkan cahaya. Ada nggak? Nggak mengeluarkan cahaya ya, maksudnya bisa mengeluarkan pendar. Itu adalah hal yang pasti. Jadi pada saat melakukan pembakaran ya, ketika sudah melakukan titik nyala, bahan bakar tersebut sudah di bagian sini sudah menyala ya, pasti dia akan mengeluarkan cahaya. Lalu di bagian selanjutnya adalah nah ini yang tadi karakteristik warna nyala api, warna ilustrasi yang paling mudah itu ya seringkali ditemukan di nyala lilin ya. Nyala lilin ada warna kuning, kemudian jingga, kemudian ada nyala warna biru. Nah, di bagian ini warna-warna tersebut memberikan nilai temperatur yang berbeda. Yang berbeda-beda artinya ada temperatur yang lebih tinggi, kemudian ada temperatur yang lebih rendah dengan warna yang lain. Lalu ada ilustrasi lagi pada saat proses pembakaran menggunakan, kalau yang ini bahannya adalah lilin. Kemudian yang di bagian ini bahan yang digunakan menggunakan kayu atau material yang mudah terbakar, sehingga warnanya lebih banyak variatif ya yang keluar, berwarna macam-macam ya, ada warna merah, kuning, ada yang di sisi bagian sebelahnya atau sisi yang lain berwarna biru, tetapi di bagian sisi yang sebelahnya lagi mengeluarkan warna merah. Kemudian ada yang berwarna putih, ada yang berwarna ungu. Warna-warna ini memberikan karakteristik temperatur yang beragam. Nah, ini prediksi ya, prediksi dari warna tersebut. Kira-kira bisa terlihat ya, maksudnya di proyektornya ya, karena warnanya mungkin agak berbeda ya tampilannya. Tapi intinya warna tersebut hampir mendekati atau diperkirakan temperaturnya nilainya seperti ini. Nilainya untuk warna yang berwarna biru diperkirakan kalau dilakukan pengukuran suhunya itu sekitar
1500 dengan satuan K Celsius. Jadi temperaturnya itu diperkirakan 1500 derajat Celcius. Lalu ada warna kuning 1200 derajat 1200 derajat Celcius sampai 1500, 600 derajat Celcius sampai 1000 yang berwarna merah, dan terakhir ini warna orange orange ya, 1000 Celcius sampai 1200. Nah, seperti apa penjelasannya? Untuk warna merah, api yang berwarna merah sering kali dilihat pada nyala ini, api unggun. Itu sering kali terlihat di situ, lebih dominan ya. Kalau diperhatikan itu lebih dominan di nyalanya di warna merah. Untuk api seperti ini pembakaran tidak berjalan sempurna. Kenapa tidak berjalan sempurna? Karena coba perhatikan pada saat output dari hasil pembakaran, pada saat membakar api unggun, apa yang dikeluarkan dari hasil pembakaran tak sempurna itu? Terlihat ada kayu yang tidak terbakar. Maksudnya ada bagian yang masih sedikit utuh atau tidak terbakar. Nah, itu yang dimaksud dengan pembakaran tidak berjalan sempurna. Jadi ada bagian dari bahan bakar yang tidak habis secara sempurna terbakar. Berbeda dengan gas LPG. Kalau kompor gas ya. Kalau misalnya kan dinyalakan warna biru, kemudian dipadamkan, dimatikan gasnya, kira-kira bisa terlihat nggak hasil arang atau debu yang ditimbulkan dari pembakaran. Nah, hampir semuanya bahan bakar tersebut terbakar habis. Nah, itu yang dimaksud dengan pembakaran sempurna. Pembakaran berjalan sempurna. Jadi pembakaran bahan bakar tersebut habis semuanya terbakar. Kenapa dia menghasilkan yang warna merah? Yang ini warnanya biru ya. Kalau ini sebut aja misalkan ilustrasinya itu di bahan bakar LPG atau gas. Kemudian ini di bahan bakar kayu ya atau api unggun. Warna merah ini pembakaran tak sempurna pada saat api melakukan atau api ya, sebut aja sumbernya itu api, melakukan kontak dengan bahan bakar karena pembakaran ini tidak sempurna, mengeluarkan warna merah, sehingga api tersebut membutuhkan energi yang paling besar. Jadi energi untuk bisa membakar bahan bakar itu, dia membutuhkan energinya lebih besar. Energi yang lebih besar itu, supaya dia bisa terbakar, dia mengeluarkan spektrumnya berwarna merah. Jadi pada saat dia mau membakar kayu, karena energi yang dibutuhkan untuk mengeluarkan bisa membakar bahan bakar tersebut, dia mengeluarkan warna merah. Kira-kira ada yang bisa masuk ke analogi yang lain nggak? Kenapa dia mengeluarkan warna merah? Ya coba aja misalkan, entah masuk apa enggak ya ilustrasi. Tapi saya rasa hampir mirip. Ketika kita mengeluarkan energi yang besar secara
nggak secara langsung itu kita mengeluarkan apa warna dari kulit akan berwarna merah. Misalkan pada saat mendorong beban yang besar. Cara ekspresi nanti mengeluarkan dari warna kulit itu berwarna, ada perubahan warna. Atau misalkan energi orang marah dengan energi orang tenang ya. Itu akan berbeda. Misalnya ketika seseorang lagi marah itu kan bisa terlihat ekspresinya itu wajahnya berubah jadi agak merah. Nah, energi itulah yang besarnya itu yang spektrumnya itu mengeluarkan warna merah. Nah, sama kira-kira mungkin juga seperti itu. Jadi pada saat si nyala apinya itu membakar yang bahan bakar, dengan kata lain agak sulit terbakar, kan kayu bakar kan, agak sulit terbakar dan titik nyalanya lebih tinggi dibandingkan dengan gas, sehingga dia mengeluarkan spektrum cahayanya berwarna merah. Dengan jika dibandingkan dengan yang keluarnya itu bahan bakar yang terkeluar itu misalnya semburan gas, kan lebih mudah terbakar. Ketika dia sudah kontak ada oksigen, langsung terbakar dan spektrum yang keluar berwarna biru. Nah, mungkin seperti itu ilustrasinya. Jadi kenapa dia warna-warna tersebut berwarna variatif seperti ini. Nah, lalu yang untuk warna orange, api yang berwarna orange ini terjadi karena kenaikan suhu dari yang sebelumnya. Jadi suhu yang sebelumnya itu warna merah, kemudian ke sini ya, karena temperaturnya itu kan 600 derajat Celcius sampai 1000, ini pindah ke bagian sini terjadi karena kenaikan suhu. Jadi pada saat suhu bahan bakar tersebut sudah mulai meningkat dari yang sebelumnya, yang awalnya itu berwarna merah, ketika suhu sudah meningkat dan energi yang dihasilkan semakin tinggi, energi itu ya energi panas yang ditimbulkan semakin tinggi, dan di bagian akhir mengeluarkan cahaya, yaitu berwarna orange. Nah, inilah yang menimbulkan warna tersebut bisa keluar. Kemudian untuk warna biru, biru termasuk warna yang sering terlihat pada nyala api, misalnya pada api kompor atau api lilin. Warna biru ini hanya akan muncul ketika jumlah jelaga berkurang. Jelaga itu artinya kotoran. Misalkan ada yang masih pakai kompor minyak nggak di rumah? Minyak tanah masaknya, dipakai gas ya. Nah, di kompor minyak yang kalau misalnya lihat atau memperhatikan itu ada kompor minyak yang menggunakan minyak tanah, jelaga itu sisa-sisa pembakaran dari ini ya, sumbu kompor yang terbakar, kemudian ada sedikit arang atau serpihan debunya itu yang tidak dibersihkan, itu yang menyebabkan warna birunya itu tidak muncul. Tapi kalau misalnya jelaganya atau bagian tersebut bersih, warna biru itu akan keluar. Jadi ada warna biru, kemudian ada warna orange, ada warna yang lain. Nah, itu yang menyebabkan warna biru hilang. Selain itu, api berwarna biru ini memiliki energi yang paling panas jika dibandingkan dengan energi yang lain. Kemudian di bagian akhir ada warna kuning.
Ini warna kuning ya merupakan kelanjutan. Jadi ini yang pertama kali. Ini ketika bahan bakarnya sulit terbakar, dia warna merah, lalu sudah terbakar dia akan berubah ke warna orange. Ini nomor 2. Kemudian pada saat temperaturnya sudah mulai mengalami peningkatan, naik, dia akan berubah menjadi ke warna ini kuning, ketiga ya urutannya. Lalu dan selanjutnya setelah temperaturnya tinggi dan energi yang dibutuhkan semakin kecil untuk membakar bahan bakar, barulah dia berubah menjadi warna biru. Ini adalah yang keempat. 1, 2, 3, dan 4. Jadi semakin kecil energi yang dihabiskan oleh api tersebut untuk membakar bahan bakar, maka spektrum cahaya warna ya, spektrum cahaya warnanya ini akan menghasilkan warna biru. Dan warna birunya mengeluarkan temperatur yang lebih tinggi. Ya, ini adalah ilustrasi oksidasi. Oksidasi itu proses kontaknya unsur oksigen. Oksigen melakukan kontak. Ini oksigen berkontak dengan bahan bakar hingga menghasilkan nyala api. Kemudian yang ini O2, oksigen melakukan kontak dengan materialnya logam. Outputnya yang menghasilkan karat. Jadi yang menimbulkan karat itu karena ada oksigen. Kalau misalnya mau menyimpan material yang terbuat dari logam supaya tidak karatan, ya kondisikan dia tidak kontak dengan oksigen. Ya taruh di ruang tertutup atau di mana, tapi dikondisikan dia tidak terkontak dengan oksigen. Dia tidak terjadinya oksidasi. Karena pada saat oksigen sudah kontak dengan ini, dengan material yang terbuat dari logam, ya dia akan menimbulkan karat ya. Alternatif apa yang dilakukan untuk supaya karat ini tidak keluar? Kalau material tersebut ya lihat aja ini ya kursi ya. Kursi itu kenapa dinding bagian itu dicat, dilapisi lapisan cat ya, tujuannya adalah supaya mereduksi tidak kontak dengan atau mengurangi ya, mengurangi supaya dia tidak terhubung atau terkontak dengan O2, oksigen. Tujuannya itu kenapa material-material yang terbuat dari logam itu seringkali ditutup dengan lapisan cat. Ya. Ya, ada ingin ditanyakan? Ya, oke baik. Jadi yang selanjutnya adalah nanti di minggu depan ya. Minggu depan sama seperti yang kuliah yang lain. Nanti ada proses review jurnal. Untuk kelompoknya sesuai dengan ini aja ya, absen ya. Jadi nanti bisa berdiskusi atau
mengetahui dengan siapa kelompoknya. Jadi ada 8 kelompok ya, 8 kelompok, 16 dibagi 2, 8. Kelompok 1, nomor 1 dan nomor 2, kelompok 3, 3, 4, 5, 6, kelompok 3, 7, 8, kelompok 4, 9, 10, kelompok 5, 11, 12, kelompok 6, 13, 14, kelompok 7, 15, dan 16, kelompok 8. Untuk materinya ini sudah saya kirimkan, ya tujuannya supaya kita ada sesi diskusi ya, ada sesi upgrading riset. Jadi kalau yang teori ini kan ya gitu-gitu aja, maksudnya nggak terlalu banyak perubahan. Tapi kalau di penelitian itu selalu ada pengembangan. Nah, untuk bisa mengetahui update terbaru dari penelitian itu ya lihat aja di jurnalnya. Nah, jurnal itu sudah saya klasifikasikan tentang combustion, nanti bisa dilihat jurnal pembakaran dari hasil riset ini ya, mechanical engineering. Karena melihat dari afiliasinya itu teknik mesin, mechanical engineering. Jurnalnya ya banyak. Kemarin saya cari jurnalnya itu ada yang dari teknik kimia. Kimia juga menggunakan pembakaran karena untuk membakar unsur-unsur kimia tertentu atau proses kimia. Kemudian juga ada dari teknik elektro juga ada, tapi lebih banyak yang di mechanical engineering-nya di teknik mesin. Oke, sebelum berakhir ada pertanyaan untuk sesi tugasnya. Jadi tugasnya, kemudian ada ini adalah tugas mandiri ya. Nah, tujuannya kenapa saya memberikan ini ya supaya mendengar lagi maksudnya, atau membaca lagi atau mencari lagi yang berhubungan dengan proses pembakaran. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan pembakaran sempurna. Nah, tadi saya sempat ada cerita di slide PowerPoint-nya, di slide berapa tadi ada cerita apa yang dimaksud dengan pembakaran sempurna dan pembakaran yang sempurna. Kemudian fungsi O2. Apa fungsi dari O2? Nanti coba diceritakan atau dijelaskan. O2 itu oksigen. Contoh bahan bakar padat, cair, gas, apa yang diketahui. Lalu apa yang harus dilakukan untuk mengurangi polusi gas buang? Karena proses pembakaran menghasilkan emisi gas buang dari reaksi pembakaran. Zat kimia yang dapat terbakar, coba dicari zat kimia apa yang tidak dapat terbakar. Tidak dapat terbakar itu ya sulit terbakar atau tidak dapat terbakar, ya minimal 10. Tujuannya apa ya? Supaya nanti bisa melakukan klasifikasi atau pengelompokan, oh ini bahan bakar yang sudah dibakar dan ini sulit terbakar dan ini tidak dapat terbakar. Kemudian coba dieksplor apa yang menyebabkan zat kimia tersebut tidak bisa terbakar. Misalnya contohnya kaca. Kenapa dia sulit terbakar? Berarti harus tahu dulu unsur kimia dari kacanya. Zat kimia dari kacanya itu apa? Kenapa dia sulit terbakar? Nah, itu yang perlu nanti bisa dieksplor dari artikel dari ebook atau dari URL
website ya tadi yang di slide pertama tadi ada. Lalu yang berikutnya jelaskan apa maksud dengan segitiga api. Segitiga api itu apa? Segitiga api, mengapa menyalakan api atau merokok di SPBU dilarang? Jelaskan teori segitiga api. Jelaskan dengan teori segitiga api. Kan kalau di pom bensin kan sering ada apa? Tulisan ya. Dicoret dilarang menyalakan api, nyalakan rokok, kemudian dicoret lagi matikan mesin, kemudian dicoret lagi handphone, apa tidak menyalakan handphone. Apa yang menyebabkan warna-warni? Nah, tadi ada cerita ada warna merah, kuning, hijau, biru pada nyala api. Gas yang bisa terbakar minimal 3 dan gas yang tidak dapat terbakar atau sulit terbakar. Terakhir, apa yang harus dilakukan untuk memadamkan nyala api? Apakah disiram dengan air, ditutup dengan kain basah, ditutup dengan pasir? Jelaskan alternatif pemadaman yang paling baik dilakukan dengan menggunakan apa? Lalu alasannya kenapa seperti itu? Ini nanti coba dilakukan, maksudnya dikerjakan untuk tugasnya ya tujuannya adalah untuk refresh atau mengingat lagi materi-materi perkuliahan teknik pembakaran. Mungkin saya rasa cukup ya di hari ini untuk mata kuliah teknik pembakaran.